Halo guys, selamat malam. Jumpa lagi dengan Ngapak Jaya PVC spesialis pemasangan plafon PVC, wallboard, atap jaringan, dan instalasi listrik. Sekarang kembali lagi Ngapak Jaya dengan tutorial ringan. Kembali lagi dengan neon flag. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke pokok persoalannya. Dari banyak video yang saya upload, ternyata masih banyak komentar yang menanyakan kenapa lampu neon flag yang baru saja dibeli itu kemudian mati atau tidak bisa nyala. Jadi belum tentu dia kebakar, mati, atau bagaimana. Pokoknya yang pasti dia tidak nyala. Tapi orang banyakkan di komentar menyebutnya mati walaupun baru saja beli. Oke. Jadi faktor neon flag mati ini sebenarnya ada beberapa faktor. Bisa jadi memang mati betul sebelum barang dikirim, tanpa ada tes dulu langsung dikirim, dan barang memang mati dari pabrik, itu juga mungkin. Tapi menurut saya kemungkinan itu sangat tipis karena saya sudah berulang kali membeli, saya belum pernah menemukan kasus seperti itu. Terus kemudian ada juga yang menanyakan kenapa begitu saya pasang soketnya itu meledak atau konslet begitu. Ini juga persoalan. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit pengalaman tentang bagaimana menghidupkan neon flag yang baru dibeli supaya tidak bertele-tele atau tidak menimbulkan neon flag ini mati. Oke. Di sini ada neon flag AC220, ini panjangnya 2 meter ya. Ini mati, hidup. Jadi terlalu banyak yang mengatakan begitu. Jadi sekarang caranya begini. Jadi ada beberapa toko yang mengirim neon flag pada kita saat kita membelikan online, itu dalam kondisi dia itu sudah dipasang soketnya dan disolasi, itu ada. Tapi ada juga yang kondisinya memang terpisah. Jadi dalam satu paket neon flag digulung sendiri, kemudian soketnya terpisah sendiri. Itu yang kadang-kadang jadi masalah. Jadi cara masangnya sebenarnya nggak sulit-sulit banget, cuman memang kita perlu ketelitian ya. Kita mulai. Langkah pertama untuk menghidupkan neon flag baru itu biasanya pin ini ada di soket ya. Jadi pada saat datang ini posisinya di soket atau ngeletak sendirian. Nah, jadi kita keluarin. Nah, pin ini sebaiknya ini dipasang di neon flagnya dulu, jangan dipasang di soketnya. Jadi dipasang di neon flagnya ya. Kurang terang mungkin, fokus apa enggak ya. Aduh, kameranya nih kurang bagus. Jadi begini, tapi kira-kira kelihatan lah ya. Nah, ini dua kabel yang ada. Jadi ada dua sisi ini cobalah diperiksa dulu sebelum pin ini dipasang. Nah, sekali lagi, pin ini sebaiknya dipasang ke neon flagnya dulu, jangan ke soketnya. Jadi lebih dulu ditancapkan di sini, baru soketnya ditancapin, daripada pinnya ke soket dulu. Itu nanti yang membuat banyak resiko. Nah, biasanya pada saat kita beli baru, ini ada dua sisi yang sama tapi berbeda. Jadi posisi satu nih, kabel jalur luar ini, plus ini posisinya rata persis. Dia nggak mungkin konslet, nggak mungkin terjadi arus pendek atau konslet antara min dan plus, karena ini sangat pendek. Tapi di sisi lain kadang ada yang memanjang seperti ini tuh keluar. Nah, memanjang keluar seperti ini ya. Nah,
Coba kita flashnya ya. Nah, posisi yang keluar seperti ini agak keluar nih. Nah, itu ini memungkinkan ini terjadi konslet. Nah, jadi pada saat kita tidak berhati-hati, pinnya dipasang di soket dulu. Ini saat memasukkan ini, karena kadang-kadang sulit juga memasukkan, ini terjadi pergeseran, geser, artinya ini satu helai kabel min ini dan satu helai kabel plus ini ketemu, sehingga pada saat dicolokkan langsung terjadi konslet. Makanya sebelum pastikan kita pasang pin, itu kita cari kabel yang paling pendek. Nah, yang memanjang begini jangan dipasang, kecuali nanti di pendek ini nggak nyala. Nah, kita pasang pinnya dulu. Pastikan dua kaki pin ini, ini benar-benar nyentuh kabel ini. Jangan nancep di pinggirnya. Kadang orang nancep di pinggirnya doang, kirain udah kena, padahal belum. Tuh, kan bisa aja tuh nancep di pinggirnya padahal nggak kena, itu kan. Maka kita pastikan ini harus menyentuh kabel luar min dan plusnya. Nah, minnya udah nyentuh, plusnya juga kadang-kadang melebar. Nah, makanya kita harus pastikan bahwa dua-duanya menyentuh. Nah, seperti ini ya. Itu hampir bisa dipastikan ini sudah menyentuh kedua-duanya. Nah, oh ini menceng tuh. Tuh kan plesit. Nah, yang pas ini seperti ini. Tuh. Nah, fokus apa enggak? Nah, ini sudah menyentuh dua-duanya. Nah, dan karena ini pendek, ini enggak ada kemungkinan ini ada apa? Helaian kabel yang saling ketemu. Oke, setelah itu baru dipasang soketnya. Nah, kita pasang soket. Kita pasang soket sesuai posisi. Nah, pertama biasanya pilihannya sesuai posisi. Nah, kalau pasang begini coba tuh. Nah, nggak ketemu kan? Begitu masuk begini, ini nggak ketemu tuh. Nah, jadi dipasang seperti ini. Pilihan pertama adalah sesuai lajur soket. Nah, kemudian kita coba. Ingat ujungnya itu nyetrum, jangan dipegang. Ujung yang satunya yang ini ya, ini nyetrum. Nah, kemudian ya yang nyetrum jauh, nyetrum kita masukin ke soket. Jadi kita masukin ke stop kontak. Nah, jangan khawatir ini nggak nyala, tapi jangan khawatir ini nggak menimbulkan neon flag itu mati. Nah, kita cabut. Berarti kalau yakin tadi pinnya sudah ketemu dua kabel ini, kok dipasang ke soketnya nggak nyala, coba kita sekarang balik. Jadi pinnya biarkan saja, kita akan balik posisi soketnya. Pinnya masih tetap ya, kita nggak usah cabut pinnya. Kita akan balik. Tadi seperti ini, tadi seperti ini ya, ini atasnya, ini atasnya. Jadi coklatnya tadi di atas, di sini coklatnya, sekarang coklatnya di bawah, birunya yang di atas. Nah, memang nggak pas. Salah, tadi begini ya. Oh iya, tadi begini. Tadi pas, tadi begini nggak nyala. Kemudian kita balik. Coklatnya yang di atas. Dan ini nggak pas, sama sekali nggak pas tuh. Tapi kita coba kejar. Kita pasin. Nah, kita kejar, kita miringin begini. Kalau ujungnya udah masuk, kita tekuk, kita paksa masuk. Nah, seperti ini. Kita paksa masuk, ya. Masuk. Tadinya miring, memang, tapi setelah masuk, kita paksa dorong, itu jadi lurus juga. Dan kita kenyalakan, kita coba. Wah, ini nggak nyala juga. Nah, berarti kalau begini, ini ada kemungkinan pin ini
pin ini tadi, ini salah satunya belum nyentuh. Jangan menyerah. Nah, kita lihat lagi tuh. Ternyata benar, satu sisinya ini sepertinya belum kena tuh. Yang sebelah sini belum kena. Nah, kita coba lagi. Kita geser. Pasin banget. Biar kena kabelnya. Ya. Nah, kabelnya kita coba lagi. Kemudian seperti tadi kita paksakan ya coklat yang di atas, karena sebelumnya sudah saya coba, makanya saya yakin coklatnya di atas walaupun posisinya tidak pas tuh. Nah, kita paksain, kita miringkan begini. Nah, kita akan masukkan. Nah, tuh. Itu menyala kan. Oke, menyala. Nah, terus kemudian pertanyaannya, kalau sudah pin sudah yakin pas, kemudian pin sudah yakin pas tapi kemudian ininya apa, lampu tetap tidak nyala, soket udah dibolak-balik, kita coba pilihan yang kedua, yaitu kita akan membalik. Tadi dipasang dari sisi ini, umpamanya tadi ini yang ini nyala ya, tapi ada mungkin ada yang tidak nyala, yang lain tidak nyala. Mungkin ada yang belum nyala, kalau ini pertanyaan di komentar begitu. Nah, kita coba dari sisi yang lain. Sisi satu udah dicoba, umpamanya dua-duanya nyala, udah dibolak-balik, pinnya udah pasti benar. Kita coba di sisi yang lain. Sisi yang satunya lagi kita pasang. Tapi sebaiknya, nah kabel luar yang menjorok begini, keluar jauh begini, ini dipotong dulu. Itu lebih baik. Tapi saya nggak perlu saya potong, biarkan saja. Karena saya yakin saya bereskan dulu, ini nggak akan bersentuhan. Nah begini. Kemudian kita coba lagi ya, dengan posisi yang pas juga. Nah, kita akan coba apakah nyala atau tidak. Ternyata tidak ya. Kita alternatif yang kedua, kita balik. Kalau kita balik, soketnya tetap nggak nyala, kita akan lihat lagi apakah posisi pinnya itu benar atau tidak. Nah, kemudian, nah itu nyala ya. Oke, itu kita bolak-balik, berarti ada dua. Nah, kemudian satu lagi, kalau sudah soketnya dipastikan benar, ketemu dua kabel, pinnya benar ketemu dua kabel, terus udah dicoba dua sisinya, dicoba kok tetap belum nyala. Nah, sekarang ada langkah ketiga untuk memastikan sebenarnya neon flag ini mati atau enggak. Nah, jadi soketnya seperti ini, soket seperti ini nih, kita potong aja ujungnya. Kita potong ya, pokoknya kita potong sini. Ini karena ada kemarin buat itu lampu hias, jadi kita potong pendek banget, itu susah ya. Kita potong segini. Nah, potong segini, ini potong segini, ini jadi buang. Ininya sambungin lagi. Jadi kabel ini sambungin lagi ke steker begini. Kita masukkan seperti ini. Nah, jadi masukkan. Ya. Ini simulasi aja ya. Pokoknya katakanlah udah masuk. Terus steker yang tadi ini, berarti ininya nggak ikut ya. Ininya nggak ikut. Cuman ini langsung steker begini. Kita masukin. Belum nyala, kita balik. Ininya. Ini berarti langsung. Nah, belum nyala juga. Kita pastikan ini benar. Nah, udah begitu, masih belum nyala. Kita balik juga ke sisi yang lain, sisi yang ini. Kita coba di sisi yang ini. Kalau belum nyala juga, kita ada langkah keempat, yaitu dengan cara membelah ya. Jadi ini dibelah
Sini nih di belah sini. Kira-kira sampai 3 cm lah. 2 atau 3 cm ya. Nanti di dalam sini kita akan ketemu di antara salah satu kabel ini ada sambungan solderan ke sirkuit lampu yang tengah ya. Ini salah satu doang. Kalau udah atas berarti bawahnya enggak. Kalau udah bawah atasnya enggak. Sini. Terus sebelah sini juga di belah juga sama. Kita belah juga dari 2 atau 2,5 cm. Kita lihat kalau sisi sini yang disambung kabel yang ini yang ada garisnya ini ya, yang sambung ke sirkuit, berarti yang sisi sini yang disambung ke sirkuit kabel yang sebelah sini, bukan sebelah garis ini. Nah, kalau dua-duanya tersambung, langkah 1, 2, 3 dan keempat ini dilihat ternyata kedua sambung, berarti bisa dipastikan bahwa neon flag ini mati. Jadi satu atau beberapa kapasitor ini mati. Itu untuk menggantinya susah. Jadi lebih baik daripada mikir dibuang aja. Nah, gitu. Nah, kalau itu kadang-kadang ini walaupun berbeli, ini ada di sini solderan di sini juga lepas. Salah satu di ujung sini atau di sini lepas. Begitu. Oke. Demikian ya, sekedar berbagi pengalaman tentang neon flag. Semoga bermanfaat. Selamat malam dan terima kasih banyak.